Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, di mana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bai Xiaochun sudah merasakan sakit kepala datang. Selama bertahun-tahun, dia berulang kali mencoba mengoreksi pandangan hidup putranya yang salah, tetapi tidak pernah berhasil. Xiao Xiao sedikit lebih mudah untuk ditangani, Dabao benar-benar sakit kepala, dan ular besar ini bahkan lebih membuktikan betapa beraninya dia. Dan Bai Xiaochun telah mendengar banyak cerita lain tentang hal-hal yang telah dilakukan Dabao, hal-hal yang tidak akan berani ia lakukan pada usia itu. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, hantu dan jiwa secara bertahap menjadi lebih umum, mungkin karena munculnya dinasti Ark Emperor. Namun Dabao pergi keluar dan menangkap beberapa untuk dirinya sendiri. Dia bahkan telah menangkap mata-mata yang dikirim oleh dinasti Kaisar-Kaisar dan dinasti Saint Kaisar. Dan sekarang dia telah pergi dan menangkap seekor ular raksasa. Seolah-olah kedua anak ini benar-benar mencintai hantu, ular, dan sejenisnya. Mereka tampaknya tidak takut pada apapun di surga dan di bumi. Dan Dabao tampaknya melompat pada kesempatan untuk memukul siapapun yang menyinggung perasaannya. Pada lebih dari satu kesempatan, Bai Xiaochun telah benar-benar memindai dia dengan akal surgawi untuk memastikan dia benar-benar anaknya sendiri. Kalau bukan karena fluktuasi dalam darahnya yang mengkonfirmasi dia, Bai Xiaochun sebenarnya akan curiga sebaliknya. Ular besar yang ditangkap Dabao sebenarnya memiliki basis budidaya yang tinggi, dan telah mengembangkan kecerdasan bertahun-tahun yang lalu. Karena beberapa jenis buah tertentu yang telah dikonsumsi, ia juga memiliki indera surgawi yang sangat kuat. Melihat bahwa Ark Emperor tampaknya berbicara untuk itu, dengan gugup mengirimkan akal surgawi untuk mencoba memohon belas kasihan. Namun, begitu itu terjadi, Dabao memperhatikan. Hei, Dia berteriak, beraninya kau mengganggu orang dewasa ketika kita berbicara. Apa kamu hanya ingin dipukuli? Mata bersinar dengan cahaya ganas, ia meninju dan menendang ular itu beberapa kali. Ular itu menjerit ketakutan dan terhina, tetapi tidak bisa melakukan satu hal pun. Bai Xiaochun memandang, menghela nafas. Dabao, katanya, merasa sedikit kasihan pada ular itu. Sungguh-sungguh khawatir tentang perilaku yang tidak pantas, dia hanya mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya, dan apakah dia harus mulai bertindak lebih ketat ketika Xiao Xiao bergegas dan menarik Dabao kembali. Dabao, kamu seharusnya menghargai makhluk kecil seperti itu. Anda tidak bisa memukulnya. Suara Xiao Xiao hangat dan lembut, sangat menyenangkan di telinga. Namun, itulah yang paling ditakuti Dabao pada saudara perempuannya. Bahkan, dia sering lebih takut padanya daripada ibunya sendiri. Karena itu, dia segera mundur dan berdiri di sana dengan patuh. Menanamkan tangannya di pinggulnya, Xiao Xiao berkata, dan kamu seharusnya tidak berbicara dengan ayah seperti itu, Dabao. Dia bekerja sangat keras untuk memberi kita kehidupan yang bahagia dan damai. Kamu minta maaf saat ini juga. Ketika Bai Xiaochun melihat semua ini terjadi, hatinya semakin melunak dan dia merasa lebih dari sebelumnya bahwa anak perempuan adalah yang terbaik. Dia memikirkan bagaimana, bahkan sebagai bayi yang baru lahir, dia akan selalu tertawa ketika dia menggendongnya, dan itu menimbulkan kehangatan di hatinya. Bahkan ketika kehangatan itu muncul, Xiao Xiao terus memarahi Dabao dengan keras. Dabao, kamu tahu bahwa ayah tidak pernah seberani ini. Dia seperti itu bahkan ketika dia masih kecil. Dia takut mati, dan kamu pergi dan membawa ular raksasa untuk menakuti dia. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia menyaksikan putrinya dengan keras memarahi putranya. Dia bahkan mulai sedikit pusing. Sama seperti dia telah merenungkan bagaimana memberikan pendidikan kehidupan yang tepat untuk anak-anaknya, Xiao Xiao menuduh Dabao menggunakan ular itu untuk mencoba menakut-nakuti dia. Bai Xiaochun hanya terpana. Xiao Xiao, katanya, kamu. Sebelum dia bisa selesai, Xiao Xiao menoleh untuk menatapnya, senyum menawan dan polos di wajahnya saat dia berkata, ayah, kakek King Hou memberitahuku semua tentang ular-ular yang sangat membuatmu takut ketika kamu masih kecil. Sejak saat itulah Anda takut akan tiga hal dalam hidup, kematian, hantu, dan ular. Jangan takut ayah, aku akan mengajari Dabao pelajaran yang tidak akan dia lupakan karena ini. Dengan itu, dia berbalik ke Dabao, yang berdiri di sana, kepalanya menunduk. Dabao, ini sangat salah. Dengarkan aku. Jika kau mencoba menakuti ayah kita lagi, aku akan mengalahkanmu. Terlihat sangat terhina, Dabao cemberut dan diam-diam berkata, aku tidak akan menakuti ayah lagi. Bai Xiaochun sekarang benar-benar terpesona. Itu seperti putrinya yang bisa langsung mengisi langit biru dengan awan gelap. Dari samping, Lu Yuntao kesulitan menahan tawa. Ingin menangis, tetapi tidak menemukan air mata untuk ditumpahkan, Bai Xiaochun memutuskan bahwa dia benar-benar harus membuktikan dirinya sebagai figur otoritas kebapaan.
Mencoba terdengar sesedam mungkin, dia berkata, Xiao Xiao, apa yang kamu katakan sekarang benar-benar salah. Memukul dadanya, dia melanjutkan, ayahmu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Xiao Xiao tersenyum manis dan memeluk kakinya. Menatapnya, dia berbicara dengan nada yang sangat menghibur. Ayah, jangan takut. Dabao tidak mengerti hal-hal ini, tapi aku akan mengajarinya. Ngomong-ngomong, kita berdua sudah lama memutuskan bahwa sebelum kita dewasa kita akan memastikan untuk menangkap semua ular dan hantu di dinasti Ark Emperor. Pada saat kita dewasa, kita semua akan beres. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menakuti Anda, ayah. Jangan khawatir, Dabao dan aku di sini untuk membuatmu tetap aman. Xiao Xiao tampaknya benar-benar tulus dalam semua yang dia katakan, sampai-sampai hati Bai Xiao Chun bergetar sebagai tanggapan. Sedangkan untuk Dabao, sepertinya butuh sedikit usaha, tetapi dia juga mengangguk dan berkata, ayah, aku tidak yakin mengapa kamu takut dengan ular dan hantu, tetapi sis benar. Mulai sekarang, Anda tidak perlu takut. Kami berdua di sini untuk membuat Anda tetap aman. Kami tidak akan membiarkan ular atau hantu menakuti Anda. Apa yang dikatakan kedua anak itu sebenarnya adalah kebenaran. Meskipun mereka sering menyelinap keluar dari istana karena mereka pikir itu menyenangkan, alasan sebenarnya adalah cerita yang Li Qinghou katakan kepada mereka tentang masa lalu Bai Xiao Chun. Setelah mendengar tentang hal-hal yang membuatnya takut, mereka memutuskan bahwa itu adalah misi mereka untuk menjaganya tetap aman. Mendengar anak-anak berbicara dengan cara yang sepenuh hati menyebabkan senyum Lu Yuntao memudar, membuat matanya berkilau karena emosi. Bai Xiao Chun sama-sama tersentuh. Sambil mendesah pada realisasi apa yang sedang terjadi, ia memutuskan bahwa sekarang bukan saatnya untuk mencoba mendidik anak-anaknya. Menyibak rambut mereka, dia berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia melakukannya, dia melihat ke balik bahunya. Kakekmu Qinghou sebenarnya salah. Yang benar adalah ayahmu tidak takut pada ular atau hantu. Dia sebenarnya sangat berani. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mendengar suara tenggorokan dibersihkan di belakangnya. Berbalik, dia menemukan Song Junwan dan Zhou Zimo mendekat, senyum misterius di wajah mereka ketika mereka memandangnya. Tiba-tiba merasa malu, dia datang dengan alasan cepat untuk pergi. Setelah kembali ke ruang meditasi pribadinya, ia duduk dan memikirkan kembali pembicaraan itu. Meskipun dia masih bergerak, dia juga khawatir, dan tidak yakin apa yang harus dilakukan tentang situasi itu. Kurasa aku tidak bisa memaksa mereka untuk mengubah kepribadian mereka. Mereka perlu menempuh jalan mereka sendiri, dan membuat masa depan mereka sendiri. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Dia tersenyum. Senang memiliki seseorang yang mencoba membuatmu aman, terutama ketika itu putra dan putri Anda sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, ia memejamkan mata dan mulai melakukan lebih banyak janji tentang nyala api 23 warna. Setelah bertahun-tahun ia habiskan melakukan penelitian dan penelitian, ia telah mencapai keadaan pencerahan sekitar 90%. Sekarang, dia hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian dan perbaikan kecil. Dia yakin bahwa tidak lama lagi dia akan menyempurnakan formula untuk nyala api 23 warna. 1 tahun berlalu, dan formula itu selesai. Dia membuka matanya dengan bersemangat dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan banyak jiwa meletus dari tasnya. Namun, saat itulah dia merasakan sesuatu yang sangat aneh dari arah kediaman resmi Gongsun Waner. Aura itu, ada yang salah. Sumber aura itu adalah gua abadi Gongsun Waner. Bai Xiao Chun awalnya diharapkan untuk mendeteksi aura terobosan. Lagi pula, setiap kali dia menghabiskan waktu dalam meditasi terpencil, dia kadang-kadang akan mengirimkan akal surgawi ke Ark Emperor City untuk memeriksa hal-hal. Dan selama bertahun-tahun sekarang, Gongsun Waner berharap untuk menerobos ke pertengahan alam surgawi. Fakta itu bukan rahasia, itu diketahui Bai Xiao Chun, Grand Heaven Master, dan bahkan yang lainnya. Jika Bai Xiao Chun tidak membantu Gongsun Waner menggantikan Ghost Mother, maka dengan memberikan sumber daya yang telah dia bangun, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencapai terobosan semacam itu. Seluruh waktu bahwa Gongsun Waner berada di dinasti Kaisar Agung, dia berada di pengasingan. Meskipun dia telah sepenuhnya menyerap Ghost Mother, itu hanya langkah pertama. Dan terlepas dari kenyataan bahwa kesadaran Ghost Mother hilang, masih ada bagian dari dirinya yang tersisa. Begitu Bai Xiao Chun merasakan aura, dia menyadari bahwa selain tanda-tanda terobosan yang akan terjadi, ada juga fluktuasi yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berjuang untuk bangkit. Dan Bai Xiao Chun mengakui fluktuasi itu, mereka milik Ghost Mother. Wajah Bai Xiao Chun jatuh. Sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang menyulap api, jadi dia menjentikkan lengan bajunya untuk mengumpulkan semua jiwa, dan kemudian menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya di dalam gua abadi Gongsun Waner. Di sana dia duduk, gemetar, matanya tertutup rapat. Kabut berputar di wajahnya, sebagian hitam, sebagian putih. Kabut hitam tampaknya sedang dalam proses memakan kabut putih, dan berhasil. Jelas, warna hitam itu mewakili Ghost Mother, dan putih mewakili Gongsun Waner.
Saat ini, Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang di dinasti Ark Emperor yang menyadari apa yang terjadi, dan juga satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Gongsun Wanner. Ya, itu baik-baik saja. Dia pikir, aku akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk benar-benar menghancurkan ibu hantu, dan memberikan Gongsun Wanner kendali penuh. Dengan begitu, bahkan jika dia perlu dibangkitkan dengan dausitnya, dia masih akan kembali seperti dirinya sendiri. Setelah diserap, tanda Ghost Mother masih ada, dan karena dia masih menjadi bagian dari Gongsun Wanner, Bai Xiaochun tidak akan bisa menghapusnya bahkan jika dia mau. Itu akan menyakiti Ghost Mother, tetapi juga akan menyakiti Gongsun Wanner juga, mungkin tidak dapat dikembalikan lagi. Sekarang, Ghost Mother mengambil keuntungan dari momen kritis ini dalam terobosan Gongsun Wanner untuk mencoba mengalahkannya. Namun, itu juga memberi Bai Xiaochun peluang langka. Mendengus dingin, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, kemudian mengirim beberapa perasaan surgawi mengalir ke lautan kesadarannya. Air di sana hitam dan putih, dengan sisi hitam menggelegak dan bergolak saat berusaha membanjiri sisi putih. Hanya nyaris tidak terlihat di dalam air laut hitam itu adalah wajah yang menyerupai Gongsun Wanner, tetapi lebih ganas, dan terbakar dengan ki hantu. Itu tidak lain adalah kesadaran Ghost Mother. Tidak ada wajah yang terlihat di sisi putih, seolah-olah kesadaran Gongsun Wanner sudah pergi. Perasaan surgawi Bai Xiaochun muncul tepat di dalam air laut hitam, di tengah gemuruh-gemuruh. Bai Xiaochun, Ghost Mother berteriak dari dalam air hitam. Pada saat yang sama, air mulai naik, berubah menjadi raksasa besar. Dipenuhi amarah, dia mengulurkan tangan ke Bai Xiaochun, berharap untuk menghancurkannya dan mengkonsumsi akal surgawinya. Ini bukan kasus Ghost Mother mengabaikan ketinggian langit dan luasnya bumi. Dia telah dalam kondisi tidur nyenyak untuk waktu yang lama, dan meskipun telah mengkonsumsi banyak kesadaran Gongsun Wanner, belum menembaki jiwanya yang sebenarnya. Dengan demikian, Ghost Mother tidak tahu bahwa Bai Xiaochun sudah menjadi Ark Emperor. Kau sudah menggigit lebih banyak daripada yang bisa kau kunyah. Bai Xiaochun menjawab, menatap Ghost Mother dengan dingin. Kemudian dia mengulurkan tangan, melepaskan kepalan kaisar yang tidak mati. Dia tidak menggunakan Sovereign's Fist-nya karena itu tidak perlu. Bahkan tetap saja, itu menyebabkan gelombang besar bergulir di lautan kesadaran. Itu, wajah Ghost Mother jatuh saat dia mundur. Namun, dia bergerak terlalu lambat, dan kaisar yang bayangan bergabung dengan Bai Xiaochun untuk menyerangnya dengan kekuatan yang mengguncang-guncang. Suara gemuruh memekakan telinga bisa didengar. Ini adalah lautan kesadaran Ghost Mother, dan dia memiliki keuntungan, karena baru saja mengkonsumsi Gongsun Wanner, memberinya kemampuan untuk melepaskan kekuatan dari realem surgawi pertengahan. Meskipun begitu, ketika menghadapi kekuatan basis kultivasi seperti ini, dia dikalahkan seketika. Ghost Mother berteriak ketika sosok raksasa yang terbuat dari air hitam runtuh, dan kesadarannya hancur menjadi ribuan hantu jahat yang mulai melarikan diri ke segala arah. Bai Xiaochun mengabaikan mereka, jika dia mau, dia bisa melacak mereka dengan sedikit usaha. Tapi yang paling penting adalah menemukan jiwa sejati Gongsun Wanner. Dia sudah bisa mengatakan sebelumnya bahwa Ghost Mother telah menghabiskan banyak kesadaran Gongsun Wanner, tetapi bukan jiwa sejatinya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya begitu saja. Dengan kesadaran Ghost Mother telah hancur, laut di bawahnya tidak hitam, tetapi hampir transparan. Tanpa ragu-ragu, dia menembak jatuh ke dalamnya dan mengirim akal surgawi untuk mencari Gongsun Wanner. Kadang-kadang dia akan bertemu hantu-hantu jahat yang merupakan fragmen kesadaran Ghost Mother, yang akan dia hancurkan dan beri makan kembali ke lautan kesadaran. Tidak butuh waktu lama sebelum akal surgawinya mengunci sesuatu di dasar laut, pedang besar. Bai Xiaochun segera mengenalinya. Itu adalah pedang yang jatuh dari alam Heavenspan, yang pernah menjadi milik berharga Gu Tianjun. Itu tampak persis sama dengan Bai Xiaochun mengingatnya, dan dia bahkan bisa melihat celah dan retakan pada permukaannya, di mana itu adalah jurang pedang jatuh. Dia bergerak dengan kabur, muncul di sebelah pedang. Saat ini, perasaan yang dia dapatkan dari pedang sangat berbeda dari kembali ketika dia berada di tahap ki kondensasi, berkelahi dengan Song Ke atas energi surgawi. Mendorong pikiran seperti itu ke samping, dia mendekati salah satu celah dan memasuki jurang pedang jatuh. Di dalamnya ada kabut tebal, dipenuhi dengan tangisan melolong yang mengingatkannya pada Bane Soul masa lalu. Mengabaikan tangisan seperti itu, ia mengikuti sensasi yang ia terima melalui indera surgawi sampai ia mencapai lembah yang dipenuhi kabut. Setelah memasuki lembah, dia menghela nafas lega ketika melihat seorang gadis kecil yang gemetaran meringkuk di sudut yang jauh, mengenakan pakaian putih panjang. Gadis kecil itu adalah jiwa sejati Gongsun Wanner. Rupanya, setelah kehilangan banyak kesadarannya, ia juga kehilangan sebagian besar ingatannya. Dia juga sangat lemah. Ketika dia merasakan Bai Xiaochun, dia mendongak ketakutan di matanya. Sayang, apakah kamu akan memakanku? Bai Xiaochun menghela nafas, segera mengasihani dia. Sambil menggelengkan kepalanya, dia perlahan mendekat, lalu gadis itu melingkarkan tangannya di kakinya. Ada banyak hantu di sana, sayang.
Sangat menakutkan. Mengapa kamu tidak bersembunyi di sini bersamaku? Sambil berjongkok, dia menatapnya, matanya lembut saat berkata, jangan takut, Waner. Biarkan aku mengeluarkanmu dari sini, oke? Dia menggigil, ingatan mulai mengalir kembali ke pikirannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia secara naluriah mempercayai pemuda ini. Sesaat berlalu, dan dia mengangguk. Namun, dia mencengkeram tangannya dengan erat dan jelas tidak mau melepaskannya. Memegang tangannya, dia membawanya keluar dari pedang-pedang jatuh. Begitu mereka muncul kembali di lautan kesadaran, banyak hantu jahat tiba-tiba menjadi gila, dan mulai terbang ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Tetapi dengan Bai Xiaochun di sana, mereka tidak memiliki harapan untuk memakannya. Ketika mereka sudah dekat, mereka menjerit dan hancur. Tak lama, dia telah menghancurkan mereka semua. Dengan masing-masing yang menghilang, kesadaran Gongsun Waner mulai kembali padanya. Segera, dia menutup matanya. Namun, tangannya terus mencengkeram tangan Bai Xiaochun dengan erat. Bai Xiaochun masih khawatir. Mengirimkan rasa surgawi keluar, dia mengkonfirmasi kembali bahwa semua jejak Gosmother telah hancur total. Sambil tersenyum, ia mengirim indera surgawi kembali ke tubuhnya. Di kamar Gongsun Waner, dia menggigil saat bangun. Menjangkau, dia menyentuh bagian atas kepala Gongsun Waner dengan jari telunjuknya dan dengan lembut didorong ke bawah. Saat dia menariknya, Gongsun Waner tiba-tiba meraih dan menggenggam tangannya. Bulu matanya berkibar, dan dia perlahan membuka matanya. Sambil tersenyum hangat, dia berbicara, nada sedikit menggoda dalam suaranya. Terima kasih, sayang. Ada sesuatu tentang cara dia memegang tangannya, dan sesuatu tentang tatapan lembut dan senyum tipisnya, yang mengandung kemegahan yang tak terlukiskan. Entah bagaimana itu sangat menarik. Sepertinya kait yang sebenarnya menyeretnya ke arahnya. Setelah kembali ke kamar pribadinya sendiri, dia tidak bisa berhenti memikirkan satu pertanyaan khusus. Apakah ada yang benar-benar salah dengan terobosannya, memberi Gosmother kesempatan untuk bergerak? Atau, apakah Gongsun Waner melakukan semuanya dengan sengaja? Meskipun tidak ada cara baginya untuk menjawab pertanyaan itu, yang terakhir tampaknya kemungkinan yang sangat mungkin. Karena tidak ada cara untuk menentukan jawabannya, dia berhenti memikirkannya. Melambaikan tangannya untuk menghasilkan sejumlah besar jiwa, dia sekali lagi mulai bekerja pada nyala api 23 warna. Di semua domain abadi-abadi, dan bahkan di atasnya, nyala api 23 warna tidak pernah ada. Bai Xiaochun telah melakukan perjalanan lebih jauh di sepanjang jalan ahli nujum surgawi daripada siapapun dalam sejarah, semua berkat kejeniusan Bai Hao. Kali ini, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membentuk formula untuk nyala api 23 warna. Namun, bahkan setelah semua waktu itu, dan semua auguri, dia masih tidak cukup percaya diri untuk benar-benar mencoba menyulap nyala api. Itu diperburuk oleh kenyataan bahwa ia memiliki begitu sedikit jiwa untuk diajak bekerja sama. Sebagian besar dari mereka dia peroleh dari kipas yang berharga, dan berdasarkan perhitungannya, dia hanya punya cukup untuk 4 upaya. Jika dia gagal 4 kali berturut-turut, dia tidak akan memiliki cukup jiwa untuk melanjutkan pekerjaannya. Sisi positifnya adalah bahwa setelah berdirinya dinasti Ark Emperor, beberapa hukum alam misterius mulai berlaku yang menyebabkan wilayah yang mereka kuasai mulai berubah dengan cara yang menyerupai Heavenspan Realm. Jiwa-jiwa mulai muncul di tempat terbuka, mendorong Bai Xiaochun untuk mengeluarkan dekrit Dharmik bagi para peningkat semangat untuk bekerja sekeras mungkin untuk mengumpulkan mereka. Setelah waktu yang cukup berlalu, cukup banyak jiwa dikumpulkan untuk memungkinkan satu upaya lagi dalam menyulap nyala api. Hanya 5 peluang dia pikir. Dia melihat jiwa-jiwa itu, dan kemudian memeriksa formula barunya. Akhirnya, matanya bersinar dengan tekad, dan dia melakukan upaya pertamanya pada sulap itu. Ketika jiwa-jiwa berkumpul dan mulai menunjukkan tanda-tanda terbentuk menjadi api multiwarna, perhatian penuh Bai Xiaochun difokuskan pada tugas yang dihadapi. 7 hari kemudian, ekspresinya berkedip, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan. Menggunakan kekuatan basis budidayanya, ia secara paksa menekan kekuatan ledakan yang baru saja dihasilkan ketika nyala api tidak stabil. Suara ledakan terdengar ketika dia melihat api yang kacau itu perlahan memudar. Setelah itu, dia duduk di sana, jelas frustrasi, matanya merah, pikirannya berpacu ketika dia menganalisis proses untuk menentukan apa yang salah. Dia menghabiskan beberapa bulan untuk membuat janji dan analisis. Melewatkan tidur dan tugas-tugas harian lainnya, ia fokus dengan intensitas yang gila ketika ia mencoba menyelesaikan semua masalah sebelumnya. Pada saat itu, ia memulai upaya keduanya. Sayangnya, itu juga gagal. Itu sama dengan upaya ketiga dan keempatnya. Setiap kali, ia menghabiskan waktu lebih lama dan lebih lama mencoba untuk menyempurnakan formulanya dan menyelesaikan semua masalah. Pada saat dia siap untuk upaya kelimanya, 3 tahun telah berlalu. Dabao dan Xiao Xiao nakal seperti biasa, dan dinasti Ark Emperor terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, Raja Juara Perang akhirnya berhasil menerobos menjadi Celestial. Dinasti Ark Emperor sekarang memiliki 4 langit. Sekali lagi, dinasti itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat.
Saat itulah Bai Xiaochun memulai upaya kelimanya. Jika dia gagal, maka dia tidak akan memiliki jiwa lagi, dan siapa yang tahu berapa lama sebelum dia bisa mengumpulkan cukup untuk percobaan lain. Pada upaya kelima ini, dia yakin 70% bahwa dia akan berhasil menciptakan nyala api 23 warna. Setelah bekerja dengan presisi yang cermat dan lengkap, warna lain muncul dalam nyala api kacau di depannya. Saat itu berubah menjadi warna ke-23, aura yang tak terlukiskan melonjak keluar dari kamar pribadi Bai Xiaochun. Bahkan formasi mantra yang melindungi kamar pribadinya tidak cukup kuat untuk menahan aura itu. Bahkan, itu bahkan menembus formasi mantra Istana Kekaisaran, dan juga yang menutupi kota itu sendiri. Saat aura melonjak, langit menjadi redup, dan awan bergejolak. Cahaya multiwarna memenuhi udara, sampai lautan api yang megah hadir, diisi dengan 23 warna berbeda. Segera menarik perhatian semua orang di daerah itu, terutama para pembudidaya dari alam Heavenspan. Mereka sangat terguncang, sensasi yang datang dari darah mereka. Itu, berapa banyak warna itu? Surga, itu, nyala api 23 berwarna. Teriakan takjub memenuhi Ark Emperor City, dan segera, tawa Bai Xiaochun bergabung dengan mereka. Wajahnya menyala dengan kegembiraan saat dia melihat lidah api 23 warna berkedip-kedip di telapak tangannya. Itu benar-benar mustahil baginya untuk tetap tenang, karena dia merasakan bahwa, segera setelah nyala api 23 warna muncul, tanda di punggung tangannya yang mewakili Bai Hao menggigil. Api 23 warna ini akan sangat membantu Bai Hao. Mengikuti insting sendirian, Bai Xiaochun mencoba untuk tetap gemetar saat ia mengirim nyala api 23 warna ke tanda Bai Hao. Saat keduanya bergabung bersama, tanda bergetar dengan meningkatnya intensitas. Tentu saja, Bai Xiaochun merasa sangat gugup, gagasan untuk menggunakan nyala api multiwarna untuk membangkitkan Bai Hao hanyalah sesuatu yang dia hasilkan dengan spekulasi. Dia tidak punya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah idenya akan berhasil. Tapi sekarang dari fluktuasi yang dirasakannya berasal dari sasaran, dia memiliki firasat yang kuat. Jika aku bisa mengirim api 30 warna ke tanda Hauer, maka, dia pasti bisa dibangkitkan. Hanya memikirkan kembali bagaimana Bai Hao meninggal menyebabkan hatinya terasa sakit. Bai Hao adalah satu-satunya murid yang pernah diambilnya seumur hidupnya. Setelah api 23 warna sepenuhnya bergabung menjadi tanda di tangannya, mata Bai Xiaochun bersinar dengan tekad. Sebelumnya, dia tidak memiliki bukti untuk mengkonfirmasi bahwa dia bisa menggunakan teknik sulap api untuk membangkitkan Bai Hao. Tetapi pada saat ini, dia memiliki jalan baru yang terbentang di depannya. Aku butuh lebih banyak jiwa. Katanya, ekspresi serius menyalip wajahnya. Tumpukan arwahnya telah habis, dan kipas yang berharga tidak lagi memiliki jiwa di dalamnya. Namun, ada tempat yang memiliki persediaan jiwa yang tak terbatas. Dia melihat ke atas ke langit, yang dari perspektif ini tampak seperti langit berbintang, tetapi yang sebenarnya adalah kekosongan yang luas. Kekosongan gelap itu dipenuhi dengan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dan puing-puing yang tak berujung. Ia juga memiliki jiwa-jiwa yang tak ada habisnya. Pada tahun-tahun sejak ia mendirikan bangsanya sendiri, ia hanya kembali ke penggemar beberapa kali untuk memeriksa Song Ke. Sekarang dia tahu bagaimana membangkitkan Bai Hao, dia membuat keputusan baru. Aku akan menggunakan kipas angin untuk melakukan perjalanan menembus kehampaan, menyulap api dan mengumpulkan jiwa-jiwa. Setelah aku membuat api 30 warna itu, aku akan membangkitkan Hauer. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, ia mengirim akal surgawi untuk memeriksa Song Junwan, Zhou Zimo, Dabao, dan Xiao Xiao. Meskipun dia akan bepergian jauh dari mereka, dia bisa kembali ke dinasti Ark Emperor kapan saja melalui teleportasi. Namun, untuk amannya, ia memutuskan untuk meninggalkan akal surgawi di belakang dalam bentuk klon, siap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga jika perlu. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang rencananya. Dia hanya menyentuh dahinya, menyebabkan klon keluar darinya, yang duduk bersila dan mulai bermeditasi. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia menghilang untuk muncul kembali dalam kegelapan kekosongan pada kipas berharga. Dia akan memulai perjalanan melalui kekosongan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Cahaya lembut mengelilingi kipas saat menembak menembus kegelapan bertinta. Saat melewati, jejak bercahaya menyebar di belakangnya, membuatnya tampak seperti bintang jatuh. Bai Xiaochun duduk bersila di lengan Sultan, di hadapan kipas. Kadang-kadang, dia akan membuka matanya dan melihat ke dalam kekosongan, matanya berbinar. Hampir seperti hitam adalah satu-satunya warna di sini. Namun, selama 10 tahun ia telah menghabiskan melintasi kekosongan, ia kadang-kadang menemui reruntuhan atau puing-puing, dan mengumpulkan banyak jiwa. Meskipun dia ingin mencapai tujuannya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membuat segalanya berjalan lebih cepat. Selanjutnya, kipas itu jelas mengikuti kursus tertentu. Meskipun dia bisa mengubah kecepatannya, dan untuk sementara membuatnya bergerak ke arah lain, itu akan selalu kembali ke jalur sebelumnya pada akhirnya. Mengingat dia tidak memiliki tujuan khusus dalam pikirannya, dia akhirnya menyerah menyesuaikan arah, dan membiarkannya terbang sesuai keinginannya.
Ketika itu terjadi, dia duduk di sana bersila, bermeditasi, dan mengerjakan formula untuk nyala api 25 warna. Bai Xiaoqi menjaganya sepanjang waktu, sampai Bai Xiaochun akhirnya mulai mempertimbangkan untuk membiarkannya mengubah namanya. Bai Xiaoqi sangat gembira tentang hal itu. Lebih jauh lagi dia sudah terbiasa menyanjung Bai Xiaochun, ke titik di mana itu hampir menjadi naluri sekarang. Saat ini, dia berdiri di belakang Bai Xiaochun, memijat bahunya dan sesekali memeriksa ekspresi wajahnya. Apakah aku mendorong terlalu keras, tuanku? Saya meneliti beberapa teknik pijat baru-baru ini yang ingin saya coba. Bai Xiaoqi sangat senang dengan tingkat Ingratiating. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan membalas Bai Xiaoqi dengan senyum, yang akan membuat robot semangat kecil bersemangat untuk sepanjang hari. Saat ini, hanya mungkin untuk memanggil satu budak Archaean. Tapi sekarang, jangkauan budak Archaean tidak terbatas pada dunia wajah penggemar. Dia sekarang bisa meninggalkan dunia itu untuk berdiri di permukaan kipas. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan kipas angin itu membuatnya jauh lebih mampu mempertahankannya. Jika Kaisar Vile entah bagaimana berhasil menemukan mereka sekarang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Adapun untuk menghadapi kekuatan mengancam yang mereka temui, kipas memiliki banyak pertahanan sendiri, semuanya cukup tangguh. Bahkan, selama 10 tahun terakhir itu telah menghancurkan puing atau puing lebih dari 1 kali. Dan dengan demikian, perjalanan Bai Xiaochun melalui kekosongan terus berlanjut. 3 tahun lagi berlalu. Dia sekarang hampir selesai dengan penelitiannya ke nyala api 25 warna. Mempertimbangkan jumlah jiwa yang telah dia kumpulkan, dia dapat melakukan 2 tes, yang keduanya gagal. Suatu hari ketika dia duduk di sana bersila dalam meditasi, sebuah getaran melewatinya. Biasanya, ia menghabiskan waktunya dengan akal surgawinya menyebar untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya dalam kehampaan. Saat ini, matanya terbuka, dan mereka bersinar terang saat dia bergegas ke ujung kipas untuk melihat ke dalam kegelapan. Bai Xiaoqi memperhatikan apa yang terjadi, dan muncul di sebelahnya, di mana ia juga melihat dengan penuh kegembiraan ke dalam kekosongan. Di sana, jauh di kejauhan, ada titik cahaya putih. Ketika semakin dekat, jelas bahwa itu adalah lampu besar. Ketinggiannya 3000 meter, dan sepertinya hanya mengambang di sepanjang kekosongan. Pada titik tertentu, mata Bai Xiaochun melebar ketika dia menyadari bahwa lampu sedang diikuti oleh jiwa yang tak terhitung banyaknya. Dari apa yang bisa dia katakan, pasti ada ratusan demi ratusan juta dari mereka. Mereka semua benar-benar tanpa ekspresi, dan sepertinya berdenyut dengan aura kematian. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Setelah bertahun-tahun menghabiskan perjalanan melalui kekosongan, ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat sesuatu seperti ini. Bersemangat, ia menyebabkan kipas melambat. Begitu banyak jiwa, serunya, menjilat bibirnya. Dalam semua tahun-tahunnya mencari jiwa, ini pasti jumlah terbesar. Apakah Anda pernah melihat yang seperti ini, Bai Xiaoqi? Dia bertanya. Meskipun Bai Xiaoqi masih tidak suka namanya, dia sangat terguncang oleh apa yang dilihatnya sehingga dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya menghabiskan banyak waktu saya tertidur, Tuan, saya menghabiskan banyak waktu, bertahun-tahun terjaga. Dan saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Jiwa-jiwa itu surga. Kemana mereka semua menuju? Bai Xiaochun memandang dengan mata menyipit, itu adalah situasi yang aneh, dan dia tidak ingin melakukan hal yang terlalu terburu-buru. Itu bahkan lebih aneh mengingat bahwa jiwa-jiwa tampaknya tidak memperhatikan kipas. Dengan hati-hati mengeluarkan perintah lain kepada kipas, dia mengirimnya mengikuti arwah, berharap untuk mengetahui kemana mereka pergi. Dia mengikuti mereka selama beberapa tahun. Pada banyak kesempatan, kipas akan berusaha untuk kembali ke lintasan utamanya, sampai Bai Xiaochun akhirnya kehabisan kesabaran dan mulai menggunakan pil jiwa konvergensi untuk perlahan-lahan mencuri jiwa-jiwa. The Dark Concoctor telah membuat pil konvergensi jiwa siang dan malam, jadi dia punya banyak yang bisa dia gunakan. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan ratusan demi ratusan juta jiwa. Dengan begitu banyak jiwa, hanya diperlukan beberapa tes lagi untuk berhasil dengan nyala api 25 warna, di mana ia melanjutkan untuk meneliti nyala api 26 warna. Meskipun dia tergoda untuk membiarkan kipas angin kembali ke jalur semula, dia masih penasaran dengan tujuan akhir lampu ini. Yang dia tahu, mungkin ada lebih banyak jiwa di sana. Beberapa bulan kemudian, tujuan akhir itu mendekat. Ketika Bai Xiaochun melihat apa itu, pikirannya mulai berputar. Tepat di dalam kekosongan, di depan lampu, ada sumur besar. Itu sepenuhnya 30.000 meter, dan berdenyut dengan kabut bergelombang yang memenuhi area. Adapun lampu, itu terbang langsung ke sumur. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ia dapat dengan jelas melihat lampu-lampu lain mendekat dari arah yang acak, lebih dari 10 lampu. Dan masing-masing memasuki sumur. Begitu banyak jiwa. Dia berseru dengan bersemangat. Namun, itu adalah pemandangan yang aneh sehingga dia ragu apakah akan mencoba menangkap jiwa atau tidak. Surga, tempat apa ini? Bai Xiaoqi berseru, jelas terpana, dan tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia lihat.
Bai Xiaochun menunggu di sana, bingung tentang apa yang harus dilakukan. Namun, ketika dia melihat lampu-lampu menghilang begitu saja ke dalam sumur, dia tidak tahan lagi. Sumur misterius ini mungkin berbahaya, katanya dengan gigi terkatup, tapi tempat ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Saya hanya akan menunggu di sini untuk lampu datang. Hanya satu. Selama aku tidak mendekati sumur, aku seharusnya baik-baik saja. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat, terutama mengingat berapa banyak jiwa yang dia butuhkan untuk melanjutkan pekerjaannya dengan nyala api 26 warna. Mata berkedip-kedip karena kegilaan, dia duduk untuk menunggu. Setengah bulan kemudian, dia melihat lampu lain dengan malas melayang ke arah sumur. Mata berkilauan, dia mengirim kipas angin ke sana dan kemudian terbang keluar dan mulai membuang massa pil konvergens jiwa. Booming bisa didengar saat jiwa-jiwa dengan cepat dibawa pergi oleh Bai Xiaochun. Saya kaya, dia berseru. Bergegas kembali ke kipas, dia duduk dengan gugup untuk melihat apakah sesuatu akan terjadi. Beberapa hari kemudian, keberaniannya mulai membangun. Hahaha. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi. Tempat ini adalah tanah yang diberkati bagi Bai Xiaochun. Dengan mata bersinar, dia memutuskan untuk menunggu lampu lain muncul. Beberapa hari kemudian, datang. Dan dengan demikian, Bai Xiaochun dengan gila mulai mengumpulkan jiwa-jiwa, benar-benar membersihkan semua lampu yang mendekat. Namun, Bai Xiaoqi sudah memiliki perasaan yang sangat buruk tentang apa yang sedang terjadi, dan sering memperingatkan Bai Xiaochun tentang apa yang dia lakukan. Kamu harus berhenti saat kamu berada di depan Tuan. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dia berkata, jangan khawatir. Saya punya banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan mendapatkan begitu banyak jiwa, dia duduk untuk menunggu. Pada awalnya, lampu akan datang setiap beberapa hari. Tetapi beberapa bulan kemudian, frekuensinya turun menjadi satu setiap beberapa minggu. Akhirnya, 4 bulan berlalu di mana tidak ada lampu datang, banyak kekecewaannya. Selain itu, sumur itu sendiri mulai berkedip-kedip dengan aneh, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Dari tampilan itu akan hilang dalam sebulan. Tidak mau menyerah, Bai Xiaochun akhirnya memperbaiki pandangannya pada sumur itu sendiri. Benda ini sangat misterius. Aku ingin tahu apa itu. Dan saya bertanya-tanya kapan saya akan menemukan sesuatu seperti itu lagi. Dia benar-benar terpecah antara keinginannya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, dan ketakutannya akan potensi bahaya. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa, mengingat dia telah berada di sini begitu lama tanpa melihat sesuatu yang berbahaya, dia mungkin juga melangkah sedikit lebih jauh. Dengan itu, ia mengirim kipas angin lebih dekat ke sumur dan mengaktifkan kemampuan kipas untuk mengkonsumsi barang-barang lainnya. Jika aku bisa menyedotnya dengan baik ke dalam kipas, itu akan menjadi sempurna. Bai Xiaoqi berteriak keberatan, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengganggu. Dan dengan demikian, kipas angin langsung menghantam sumur. Anehnya, tidak ada suara gemuruh yang kuat seperti yang diperkirakan Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi. Itu hampir seolah-olah ada di dimensi yang berbeda, atau transparan, kipas angin melewatinya. Bai Xiaochun tersentak kaget. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang tidak mampu ditangani oleh kipas. Setelah melewati sumur, Bai Xiaochun melihat kembali ke sana, dan ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama tentang apa yang harus dilakukan. Dia bisa menyerah, tetapi pada saat yang sama, tidak bisa berhenti memikirkan semua jiwa yang mungkin ada di dalam sumur itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Hanya melihat sekilas ke dalam seharusnya tidak menjadi masalah. Sambil menggertakkan giginya, dia mengirim kipas angin ke pintu masuk sumur itu sendiri. Setelah mendekati, dia melepaskan kekuatan basis budidayanya, dan mengirim beberapa perasaan surgawi. Namun, sumur itu tampaknya terisolasi dari indera surgawinya, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia hanya bisa mendekati secara fisik. Tidak ada apapun tentang situasi yang tampak berbahaya, dan meskipun itu membuatnya menghela nafas lega, dia tidak membiarkan penjagaannya turun. Jantung berdebar kencang, dia melihat ke dalam sumur itu sendiri. Apa yang dilihatnya menyebabkan matanya melebar. Dunia yang benar-benar berbeda. Seolah-olah pintu masuk ke sumur adalah langit dunia itu. Yang lebih mengejutkan, seluruh dunia tampak terbuat dari kertas. Tanah, gunung, sungai, bangunan, semuanya kertas. Terlihat di permukaan semua kertas itu adalah jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jumlah yang menantang apapun yang bisa dibayangkan Bai Xiaochun. Dunia tampak sangat teratur. Jiwa-jiwa secara ketat diurutkan berdasarkan tingkat dan termasuk jiwa para dewa, dan dewa langit. Bahkan ada sekelompok orang kertas berkerumun di sekitar jiwa Archaean. Semuanya tampak benar-benar sulit dipercaya. Namun, pada saat itulah, tiba-tiba, Bai Xiaoqi berteriak, di belakangmu, Tuan. Ada. Sebelum Bai Xiaoqi bahkan bisa selesai berbicara, tangan layu mengulurkan udara tipis di belakang Bai Xiaochun, dan mendorongnya. Itu tidak bergerak sangat cepat, tetapi Bai Xiaochun bahkan tidak punya waktu untuk melihat dari balik bahunya, atau bereaksi dengan cara lain.
dan perlawanan apapun tidak ada gunanya. Kekuatan besar menghantamnya, memprovokasi jeritan terkejut saat dia didorong langsung ke dalam sumur. Pada saat yang sama, sosok menjadi terlihat, seorang wanita tua bungkuk yang memegang lampu di tangannya. Saat Bai Xiaochun jatuh ke dalam sumur, dia berdiri di tepi, melihat kembali ke kipas di belakangnya. Ketika Bai Xiaoqi menemukan dirinya sebagai subjek dari pandangannya, semua rambutnya berdiri tegak dan dia mengirim semua pertahanan kipas ke gigi tinggi, termasuk aura lengan sultan. Dua mata mendung muncul di wajah perempuan tua itu yang keriput, dan mereka berkedip dengan cahaya misterius. Tiba-tiba, dia tersenyum, senyum ganas penuh dengan gigi menguning. Kemudian, dia berbalik dan menghilang. Sementara itu, Bai Xiaochun menjerit saat ia jatuh ke dunia kertas di bawah ini. Akhirnya, dia mengendalikan momentumnya, dan melambat hingga berhenti. Ketika dia berdiri di sana, dia melihat sekeliling, dan kemudian kembali ke langit, saat itulah dia melihat 9 wajah. Semua wajah menyerupai wanita tua, fitur mereka identik, mata mereka tertutup, tetapi mulut mereka terbuka. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, dia telah jatuh dari salah satu mulut itu. Sumur itu sebenarnya adalah salah satu dari mulut mereka. Siapa yang mendorongku? Seorang wanita tua. Apa tingkat basis kultivasi yang dia miliki? Sambil menarik napas panjang, dia bersiap memikirkan cara untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa, sesuatu terjadi. Tubuhnya mulai berubah menjadi kertas. Bahkan, tangannya sudah benar-benar kertas. Pikirannya mulai berputar pada kesadaran bahwa ini adalah situasi paling mematikan yang pernah dia alami sejak berdirinya dinasti Ark Emperor baru. Bahkan pertarungannya dengan kaisar-kaisar jahat telah berada dalam batas-batas kekuasaannya sendiri, tetapi ini berbeda. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, ia segera melepaskan kekuatan penuh basis budidayanya, serta kekuatan generasi dari kodeks kematiannya. Namun, meskipun mereka bisa memperlambat prosesnya, mereka tidak bisa menghentikannya. Seolah-olah hukum alam di dunia itu sendiri menuntut agar semua makhluk hidup yang memasukinya menjadi kertas. Sialan, Bai Xiaochun mengutuk, matanya merah. Dia tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menjadi orang kertas dengan mata merah menyala, dan karena itu, dia melolong dan mencoba melarikan diri dari dunia. Sayangnya, saat itulah semua orang kertas lain di dunia tiba-tiba menatap Bai Xiaochun yang sekarang terpana. Jiwa-jiwa yang terikat pada mereka semua memiliki aura dingin dan menyeramkan ketika mereka melolong dan mulai menyerang ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka mendekat melepaskan kemampuan surgawi dan teknik magis yang tak terhitung jumlahnya. Magix mengambil bentuk potongan kertas, yang masing-masing dipenuhi dengan kekuatan hukum alam di dunia ini. Sayangnya, bahkan undeks kodeks karya Bai Xiaochun tidak mampu berbuat banyak untuk melindunginya. Pada titik ini, seluruh lengannya sekarang menjadi kertas. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Dia berteriak, yang membuat frustrasi, tidak ada kemampuan surgawi sendiri yang tampak efektif sama sekali, bahkan sutra paramita di masa depan. Sambil menggertakkan giginya, dia menggunakan lengan non-kertasnya untuk meraih segenggam pil konvergensi jiwa, yang dia buang keluar di belakangnya. Ketika mereka meledak, mereka menghisap jiwa-jiwa di dekatnya, yang tampaknya merampas orang-orang kertas dari kekuatan hidup mereka, menyebabkan mereka melayang turun ke tanah. Jika dia tidak diubah menjadi kertas, dia mungkin sudah puas dengan itu, dan bahkan memandang tempat ini sebagai tanah suci. Tapi dia terlalu cemas untuk bisa senang. Melempar pil konvergensi jiwa ke kiri dan ke kanan, dan mengumpulkan bola jiwa yang mereka bentuk, dia menembak ke arah mulut para wanita tua tinggi di langit. Sayangnya, ada terlalu banyak orang kertas. Salah satunya adalah kelompok yang didukung oleh roh-roh surgawi, yang dipimpin oleh roh kuno. Ketika mereka mendekat, Bai Xiaochun dicekam dengan sensasi krisis yang mematikan, dan segera mencoba menjangkau penggemar yang berharga. Meskipun dia hampir tidak bisa melakukan kontak, itu setidaknya cukup untuk memanggil seberkas arcaian luminescence. Bai Xiaochun belum pernah dalam situasi seperti ini sebelumnya, dan itu menakutkan. Lebih jauh lagi, ini adalah pertama kalinya dalam kekosongan bahwa dia pernah merasa bahwa dia benar-benar dalam bahaya. Orang-orang kertas saja tidak terlalu mengkhawatirkan. Mereka sulit ditangani, tetapi dia yakin dia bisa menghancurkan mereka pada akhirnya. Meskipun kemampuan surgawi tidak bekerja pada mereka, pil konvergensi jiwa memberinya cukup keunggulan untuk mengalahkan mereka. Tapi sifat aneh dunia itu sendiri terasa seperti pisau tajam yang menggantung di kepalanya. Jika keadaan terus seperti itu, sepertinya dia mungkin berakhir sebagai orang kertas sendiri. Bahkan lebih buruk dari semua yang adalah wajah para wanita tua di langit, dan entitas misterius yang mendorongnya ke dunia ini untuk memulai. Semua itu membuat kulit kepalanya menggeliat ketakutan. Saat ini, hanya ada satu hal yang dia inginkan, keluar dari tempatnya secepat mungkin. Karena itu, dia mengulurkan tangan ke kipas angin dan memanggil 10 tembakan arcaian luminescence, semuanya sekaligus. Keluar dalam kehampaan, kipas bersinar dengan cahaya menyilaukan ketika 10 sinar cahaya ditembakkan ke sumur yang cepat memudar.
Suara gemuruh memenuhi dunia saat luminescence Archaean turun, yang setara dengan seorang ahli Archaean menyerang 10 kali berturut-turut. Bahkan, itu adalah kekuatan yang sangat kuat sehingga merobek lubang di langit. Sebagai tanggapan, semua orang-orang kertas, serta jiwa-jiwa, mengeluarkan lolongan menusuk. Namun, segera setelah dibuka, lubang mulai menutup. Jelas, kerusakan akan diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Tidak mau membiarkan kesempatan hilang, Bai Xiaochun memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasinya untuk mempercepat menuju pembukaan, menggunakan Soul Convergence Pills untuk mengukir jalan melalui orang-orang kertas dan jiwa-jiwa yang menghalangi jalannya. Berkat kecepatannya yang luar biasa, dia segera berada tepat di depan lubang. Ketika aura kekosongan luar memasuki dunia kertas melalui lubang, dia sekali lagi dapat memanfaatkan kemampuan surgawinya, dan menggunakan heks kematian dan gunung saking basnya untuk mendapatkan ledakan kecepatan lainnya. Dia tampak persis seperti bintang jatuh ketika dia menembak keluar dari lubang pada saat terakhir sebelum ditutup. Pada saat itu, 30% tubuhnya telah berubah menjadi kertas. Untungnya, setelah mencapai kehampaan, undeks-kodeksnya mulai memperbaiki kerusakan. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, dia mendengar suara batuk di belakangnya, diikuti dengan lolongan teredam. Rambut Bai Xiaochun segera berdiri ketika dia menyadari bahwa batuk itu pasti berasal dari orang yang sama yang mendorongnya ke dalam sumur. Dia segera mulai melarikan diri, dan bahkan ketika dia melakukannya, sebuah tangan besar mengulurkan tangan ke arahnya, begitu layu sehingga terlihat seperti itu pasti milik mayat. Jantung Bai Xiaochun mulai berdebar kencang, meskipun tangan itu tidak memberinya sensasi bahwa itu milik penguasa, itu tampak seperti puncak alam Archaean. Benda apa ini? Dia berpikir, di ambang ratapan. Tanpa ragu-ragu, dia memanfaatkan 5 tembakan Archaean Luminescence yang tersisa dan mengirim semuanya ke tangan besar. Boom terdengar ketika Luminescence Archaean menghantam tangan, menyebabkannya terhenti. Kemudian, Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari gelombang kejut dari benturan untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan tangan. Pada saat yang sama, Bai Xiaoqi mengirim kipas menembak ke arah Bai Xiaochun. Dalam beberapa saat Bai Xiaochun kembali ke kipas angin. Saat kakinya menyentuh ke bawah, tangan besar itu pulih, dan mulai bergerak ke arah kipas dengan cara yang bahkan lebih mengancam daripada sebelumnya. Berteriak, Bai Xiaoqi berusaha keras untuk bersembunyi di dalam kipas itu sendiri. Sementara itu, Bai Xiaochun, wajahnya pucat karena ketakutan, menjerit saat dia mengambil kendali kipas dan mengirimnya meluncur tidak jauh dari tangan, tetapi ke arah itu. Sebuah ledakan besar bisa terdengar saat keduanya bertabrakan. Tangan besar itu segera didorong ke belakang, dan kipas itu dikirim berputar ke arah yang berlawanan. Jika hanya itu yang ada di sana, Bai Xiaochun mungkin baru saja memerintahkan kipas untuk melarikan diri. Tapi saat itulah tangan layu kedua tiba-tiba muncul dan menembak ke arah kipas. Waktunya untuk mempertaruhkan segalanya. Dia berteriak. Tidak ada waktu untuk takut atau ragu-ragu. Dia tahu bahwa jika dia tidak keluar sepenuhnya, maka bahayanya hanya akan menjadi lebih kritis. Cahaya menyilaukan mengalir dari kipas saat lengan penguasa sekali lagi melesat keluar dari wajah kipas. Bai Xiaochun dan Bai Xiaoqi lagi-lagi bekerja sama untuk mempertahankan kipas. Bahkan budak Archaean muncul, menggunakan kekuatan lengan sultan untuk muncul dari kipas dan menembak ke arah musuh yang mengancam. Kekosongan di sekitarnya bergetar ketika lengan sultan terbang keluar. Sementara itu, tangan yang layu tiba-tiba berhenti bergerak, tampaknya terkejut melihat sesuatu dari tingkat ini. Sayangnya untuk tangan itu, tidak ada waktu untuk mundur sebelum lengan sultan menghantamnya. Ledakan bisa terdengar ketika, untuk pertama kalinya, tangan yang layu rusak dan mulai runtuh. Namun, lengan sultan juga terluka, dan budak Archaean itu batuk darah. Keduanya berputar dan kembali ke wajah penggemar. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan gemetar, Bai Xiaochun segera memerintahkan kipas untuk melarikan diri. Sialan, Bai Xiaoqi menjerit. Ini semua salahmu. Sudah kubilang kita seharusnya pergi, tapi kau jadi serakah. Sayangnya, saat bahaya belum berlalu. Bahkan ketika Bai Xiaoqi dan Bai Xiaochun melarikan diri pada kipas, deru kemarahan menggema keluar dari sumur. Selanjutnya, yang membuat Bai Xiaochun tidak percaya, sumur mulai tumbuh dalam ukuran, memutar dan membelok ketika menjadi lampu besar. Sumur itu sebenarnya hanya bagian atas lampu. Ketika lampu muncul secara penuh, fluktuasi bergulir ke dalam kekosongan sebagai sesuatu yang jauh lebih besar dari lampu itu muncul. Itu adalah wanita tua yang luar biasa, terbuat dari kertas. Dia mengenakan pakaian penguburan, juga terbuat dari kertas, dan memiliki kilatan garang di matanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dia melolong dengan suara yang terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Kemudian, dia mulai berjalan melalui kekosongan menuju kipas angin, dan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat takut sampai matanya melotot, dan dia merasa ingin menangis. Surga, dia berkata tanpa berpikir. Aku baru saja mengumpulkan beberapa jiwa. Bagaimana saya akhirnya memprovokasi orang aneh seperti ini?
Bai Xiaoqi menjerit dengan keras, mendesak Bai Xiaochun melarikan diri secepat mungkin. Dia bukan penguasa, tapi mungkin saja dia. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang, dan dia serius mempertimbangkan mundur ke domain abadi-abadi. Dia benar-benar berusaha untuk melakukannya kembali di dunia orang-orang kertas, tetapi gagal. Sekarang, karena dia sendiri penggemar, dia cukup yakin bahwa itu akan berhasil. Namun, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Song Ke dan Bai Xiaoqi dalam bahaya seperti itu. Selain itu juga akan memotong jalan yang telah dia lewati, yang tidak mau dia lakukan. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah kecuali sama sekali tidak ada alternatif lain. Untungnya, kipas yang berharga mampu kecepatan luar biasa, dan meskipun wanita tua itu melakukan pengejaran yang baik, dia tidak bisa benar-benar mengejar ketinggalan. Sementara itu, Bai Xiaochun benar-benar fokus pada mempertahankan kecepatan tertinggi, menyadari bahwa jika dia tergelincir, dia akan mengejar mereka dan membantai mereka. Merengut di ambang air mata, dia terus membuat kipas bergerak maju. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, selama waktu itu wanita tua itu mengejar mereka tanpa henti. Pengejaran berlanjut, untuk 3 tahun. Selama waktu itu, Bai Xiaoqi mengeluh dan menggerutu terus-menerus. Akhirnya, Bai Xiaochun sebagian besar terbiasa dengan situasi ini. Meskipun dia tidak terlalu takut, dia mulai sangat lelah, sampai rambutnya acak-acakan, dan dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya yang sangat merah. Setelah 3 tahun, wanita tua itu tampak melambat dalam pengejarannya. Merasa bersemangat, Bai Xiaochun melahap beberapa pil obat dan kemudian berakselerasi. Beberapa bulan kemudian, dia bahkan tidak bisa melihat wanita tua di belakang mereka. Sangat pelit, aku hanya mengambil beberapa jiwa, dan dia mengejarku selama 3 tahun karenanya. Pemikiran 3 tahun pahit itu hanya membuatnya depresi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.